Jika Anda berusia lebih dari 40 tahun dan belum kaya, kalimat ini mungkin terdengar seperti ejekan. Bagaimanapun, mungkin Anda telah bekerja keras selama puluhan tahun, melakukan apa saja untuk memperbaiki hidup, tetapi uang tampaknya tidak pernah cukup. Jadi katakanlah, apakah masalahnya ada di dunia atau di cara berpikir Anda? Dan jika saya katakan bahwa 5 langkah ini mungkin adalah kesempatan terakhir Anda untuk mengubah kehidupan keuangan dan pribadi Anda, apakah Anda akan berani mendengarkan sampai akhir? Pada usia 40 tahun, banyak orang telah terbiasa dengan sebuah gagasan yang tampak tidak berbahaya, tetapi sangat merusak. Gagasan bahwa hidup telah ditentukan, bahwa apa yang berhasil atau gagal hingga saat ini akan menjadi pola hingga akhir. Berapa kali Anda pernah berpikir, saya sudah mencoba segalanya, ini tidak akan berhasil lagi bagi saya? Ini adalah jenis pemikiran yang menjebak, yang menciptakan siklus tak terlihat, di mana pikiran itu sendiri berubah menjadi musuh terbesar. Yang benar adalah pikiran Anda dapat menjadi aset terbesar Anda, atau hambatan yang tidak akan pernah membiarkan Anda maju. Seolah-olah Anda memiliki kebun yang subur, tetapi alih-alih menanam kepercayaan, disiplin, dan keberanian, Anda menanam rasa takut, keraguan, dan kepuasan diri. Dan mengapa ini sangat berbahaya? Karena setiap pikiran adalah sebuah benih. Ketika Anda mengulangi kalimat seperti, waktu tidak memungkinkan lagi, atau saya tidak bisa berubah kepada diri sendiri, Anda memperkuat tembok mental yang hanya menjadi lebih tinggi setiap kali diulang. Itulah sebabnya begitu banyak orang mencapai usia 40 tahun merasa terhambat, percaya bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk sukses. Tetapi sains telah membuktikan bahwa otak itu fleksibel dan bahkan pada usia yang lebih tua dapat diprogram ulang melalui kebiasaan berpikir baru. Artinya, bukan usia Anda yang menentukan masa depan Anda, tetapi kualitas benih yang Anda putuskan untuk tanam setiap hari. Contoh yang kuat dari hal ini terdapat dalam kisah Henry Ford. Ketika ia ingin mengembangkan mesin V8, semua insinyur mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Mereka memiliki argumen teknis, kepastian logis bahwa itu tidak akan berfungsi. Tetapi Ford tidak menerima batasan mental timnya. Ia memerintahkan mereka untuk terus mencari solusi. Dan kegigihan mental inilah penguasaan untuk percaya melawan semua keberatan yang menghasilkan salah satu inovasi terbesar dalam industri otomotif. Sekarang berhenti dan pikirkan. Berapa kali Anda berhenti bersikeras karena seseorang meyakinkan Anda bahwa itu tidak akan berhasil? Napoleon Hill biasa mengatakan bahwa setiap kesuksesan dimulai sebagai gambaran mental. Sebelum menjadi kenyataan, seseorang harus percaya, memvisualisasikan dan memelihara gagasan itu sampai ia terbentuk. Dan disinilah titik pentingnya. Anda perlu mulai melatih pandangan Anda untuk melihat kemungkinan di mana saat ini Anda hanya melihat masalah. Kebiasaan bertanya, bagaimana saya bisa menyelesaikan ini? Alih-alih, mengapa ini selalu terjadi pada saya? Sudah sepenuhnya mengubah kualitas jawaban yang akan dicari oleh pikiran Anda. Dan saya tahu bahwa saat ini Anda mungkin berpikir, tetapi hidup tidak sesederhana itu. Saya memiliki tagihan untuk dibayar, anak-anak untuk diurus, tanggung jawab yang tidak memungkinkan saya untuk bermimpi. Inilah jebakannya. Rutinitas harian, tagihan, rasa takut, semua itu nyata, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya lensa di mana Anda melihat hidup. Karena jika Anda membiarkannya, kekhawatiran ini menjadi alasan permanen. Dan sementara Anda sibuk memadamkan kebakaran, pikiran tidak pernah menciptakan sesuatu yang baru, tidak pernah membuka ruang untuk solusi yang dapat mengubah realitas Anda. Masih ada faktor penting lainnya, pengulangan. Anda tidak mempelajari nama Anda karena seseorang memberitahu Anda sekali, tetapi karena diulang ribuan kali. Dengan cara yang sama, untuk menguasai pikiran, Anda perlu mengulangi keyakinan baru sampai menjadi alami. Ini tidak berarti menipu diri sendiri, tetapi memprogram ulang diri sendiri. Psikologi menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk kembali dirinya sepanjang hidup. Pada usia 40, 50, atau 60 tahun, masih dimungkinkan untuk mengubah pola yang sudah mendarah daging.
Napoleon Hill mengalaminya secara langsung. Selama depresi besar, ia dipanggil oleh Franklin Roosevelt untuk membantu mengkomunikasikan pesan yang menginspirasi harapan bagi jutaan orang yang putus asa. Hill tahu bahwa pertempuran pertama bukanlah ekonomi, melainkan mental. Jika orang percaya bahwa mereka telah kalah, mereka tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk membangun kembali. Dan dari mentalitas inilah pidato Roosevelt yang terkenal lahir. Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Ini adalah bukti bagaimana pikiran menguasai realitas. Jadi, jika hari ini Anda melihat kehidupan keuangan Anda dan merasakan frustrasi, pahamilah, bukan kurangnya kesempatan yang paling menghambat Anda, tetapi cara Anda menafsirkan kesempatan-kesempatan tersebut. Setiap kali Anda berpikir, tidak mungkin lagi, Anda sendiri yang menutup pintu. Tetapi setiap kali Anda berpikir, bagaimana saya bisa mengubah ini? Anda membuka jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Menguasai pikiran bukanlah latihan teoritis, melainkan praktik harian. Ini adalah keputusan secara sadar untuk menanam benih iman, disiplin, dan keberanian sampai mereka tumbuh begitu besar sehingga tidak ada lagi ruang untuk gulma keraguan. Dan pertanyaan besar yang tersisa adalah, apa yang telah Anda tanam di dalam diri Anda selama beberapa tahun terakhir? Karena jika Anda sampai di sini tanpa hasil yang Anda inginkan, mungkin sudah saatnya untuk mengubah benih dan bukan untuk menyalahkan tanahnya. Setelah usia 40 tahun, ada kesalahan umum yang membuat jutaan orang terperangkap dalam siklus yang sama. Terus menetapkan tujuan yang terlalu kecil. Kenyamanan bermimpi rendah tampak aman, tetapi justru keamanan inilah yang mencekik setiap peluang nyata untuk sukses. Berapa kali Anda telah menetapkan tujuan hanya untuk membayar tagihan bulanan, tanpa berpikir untuk membangun sesuatu yang benar-benar mengubah hidup Anda? Jenis tujuan ini membuat Anda tetap hidup, tetapi tidak membuat Anda tumbuh. Yang benar adalah tujuan yang tidak membuat Anda bersemangat sulit untuk menghasilkan perubahan. Studi Edwin Locke dan Gary Latham menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang meningkatkan kinerja secara konsisten jauh lebih banyak daripada sekadar mengatakan pada diri sendiri, "Saya akan melakukan yang terbaik." Disinilah ketidaknyamanan membangkitkan tingkat energi dalam diri Anda yang jika tidak akan tetap tertidur. Masalahnya adalah, karena takut gagal, kebanyakan orang lebih suka tidak mencoba. Dan disitulah jebakannya, menghindari rasa takut juga berarti menghindari kemenangan besar. Pikirkan tentang kasus Thomas Edison. Ada ribuan percobaan yang gagal hingga akhirnya menemukan lampu listrik. Orang biasa akan menyerah di hadapan begitu banyak kegagalan, tetapi Edison memperlakukan setiap kesalahan sebagai informasi, setiap kesalahan sebagai sebuah langkah. Jika ia memilih tujuan yang lebih kecil, lebih nyaman, mungkin ia akan menghabiskan hidupnya hanya dengan meningkatkan lilin dan lampu, tanpa pernah mengubah arah sejarah. Ini menunjukkan bagaimana tujuan yang cukup besar untuk menakutkan juga cukup besar untuk memaksa Anda untuk berkembang. Sekarang lihat kebalikannya. Blockbuster, raksasa pasar penyewaan video, memiliki kesempatan untuk mengubah dirinya ketika Netflix masih dalam tahap awal. Tetapi para eksekutif tidak berani menetapkan tujuan adaptasi yang berani terhadap dunia digital. Mereka terjebak dalam kenyamanan keuntungan yang sudah mereka miliki, dan Anda tahu apa yang terjadi. Perusahaan itu menghilang. Ini adalah bukti bahwa tidak berani juga memiliki konsekuensi. Dan seringkali merupakan konsekuensi yang paling tinggi. Masih ada teknik sederhana yang dapat melipat gandakan peluang Anda untuk mencapai tujuan apapun. Mengubah keinginan menjadi rencana konkret. Penelitian Peter Gollwitzer menunjukkan bahwa menciptakan niat implementasi, yaitu menentukan dengan tepat kapan, di mana, dan bagaimana Anda akan bertindak secara signifikan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Tidak cukup untuk mengatakan, "Saya akan menabung uang." Perlu didefinisikan. Setiap hari Jumat segera setelah gaji saya masuk, saya akan mentransfer 10% ke tabungan sebelum menghabiskan apapun. Kejelasan inilah yang membuat otak bekerja untuk Anda. Ada kebenaran pahit yang tidak banyak orang sukai. Anda mungkin sudah tahu apa yang perlu Anda lakukan untuk mengubah hidup, tetapi Anda tidak melakukannya. Berapa kali Anda telah memutuskan bahwa Anda akan bangun lebih pagi,
menabung uang, memulai proyek itu, menjaga kesehatan, dan pada akhirnya menundanya? Kurangnya disiplin adalah yang memisahkan mereka yang berhasil dari mereka yang hanya bermimpi. Dan pada usia 40 tahun, ketika rutinitas telah menjadi berat dan kebiasaan telah mendarah daging, tantangan ini menjadi lebih besar. Tetapi justru pada tahap inilah disiplin berhenti menjadi opsional dan menjadi perbedaan antara menjalani sisa hidup dengan mengeluh atau akhirnya mendapatkan apa yang selalu Anda inginkan. Sebagian besar orang berharap termotivasi untuk bertindak. Tetapi motivasi seperti angin, datang dan pergi tanpa pemberitahuan. Sebuah studi dari University College London menunjukkan bahwa rata-rata dibutuhkan 66 hari pengulangan agar suatu tindakan berubah menjadi kebiasaan otomatis. Ini berarti Anda tidak dapat bergantung pada inspirasi sesaat. Anda perlu membangun konsistensi sampai perilaku menjadi bagian dari diri Anda. Disiplinlah yang mengubah usaha menjadi identitas. Dan inilah satu poin yang tidak banyak orang sadari. Setiap kali Anda menyerah pada kemalasan, Anda melatih diri Anda untuk menyerah. Dengan cara yang sama, setiap kali Anda melakukan apa yang perlu Anda lakukan, bahkan tanpa keinginan, Anda memperkuat otot disiplin. Seperti di gym, pengulangan pertama sulit, pengulangan kedua juga, tetapi dengan konsistensi tubuh beradaptasi dan merespons. Dengan pikiran dan kebiasaan, prosesnya identik. Dunia penuh dengan bakat yang terbuang sia-sia karena orang-orang tidak tahu bagaimana mempertahankan disiplin. Pikirkan tentang Mike Tyson yang mencapai puncak tinju di usia yang sangat muda, tetapi karena tidak mengendalikan impuls dan kebiasaan destruktifnya, ia kehilangan tidak hanya kekayaannya, tetapi juga sebagian reputasinya. Ini menunjukkan bahwa bakat tanpa disiplin tidak menopang kesuksesan untuk waktu yang lama. Di sisi lain, kita melihat contoh-contoh seperti J.K. Rowling yang menulis Harry Potter sebagai seorang ibu tunggal, menghadapi kesulitan keuangan, tetapi berkomitmen setiap hari untuk menulis, bahkan tanpa jaminan keberhasilan. Disiplinnya mengubah sebuah ide menjadi fenomena global. Napoleon Hill selalu membela bahwa disiplin adalah jembatan antara keinginan dan realisasi. Dan ia sendiri membuktikannya dalam hidupnya. Ketika Andrew Carnegie menantangnya untuk menghabiskan 20 tahun mewawancarai orang-orang paling sukses di Amerika Serikat, Hill tidak menerima gaji apapun untuk itu. Ia bisa saja menyerah di bulan-bulan pertama. Bagaimanapun juga, itu adalah pekerjaan yang berat, tanpa imbalan langsung dan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi disiplinnya untuk terus maju, bahkan di hadapan kelangkaan dan kritik, adalah yang memungkinkan lahirnya salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah pengembangan pribadi. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah Anda mengendalikan kebiasaan Anda atau kebiasaan Anda yang mengendalikan Anda? Pada usia 40 tahun, banyak orang telah menyerah pada autopilot, bangun terlambat, menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, menghabiskan uang tanpa berpikir, makan tidak sehat, mengeluh kepada atasan, dan mengulangi semuanya keesokan harinya. Pada akhirnya, mereka tidak menyadari bahwa disiplin negatif ini juga menghasilkan hasil, tetapi hasil dari frustrasi, stagnasi, dan kurangnya perspektif. Disiplin ada dalam bentuk apapun. Perbedaannya adalah apakah Anda akan menggunakannya untuk keuntungan Anda atau melawan Anda. Kabar baiknya adalah disiplin dapat dilatih. Dan mulailah dari hal kecil. Memenuhi waktu yang Anda putuskan untuk bangun, menolak pembelian impulsif, menyelesaikan tugas tanpa menunda-nunda. Tindakan-tindakan kecil ini akan menambah kekuatan sampai pikiran Anda mengerti bahwa Anda adalah seseorang yang menepati janji. Dan ketika identitas ini tertanam, disiplin berhenti menjadi usaha dan menjadi alami. Jadi, pertanyaan yang tersisa untuk Anda sederhana. Apakah Anda ingin terus membiarkan hidup mendorong Anda, selalu bereaksi terhadap keadaan, atau apakah Anda bersedia untuk mengambil kendali atas kebiasaan Anda dan sebagai konsekuensinya takdir Anda? Karena perbedaan antara mereka yang kaya dan mereka yang menghabiskan hidup mengeluh jarang terletak pada bakat atau keberuntungan. Hampir selalu terletak pada disiplin yang tenang untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Setelah usia 40 tahun,
Salah satu jebakan paling berbahaya adalah percaya bahwa sudah terlambat untuk mengubah lingkungan, bahwa orang-orang di sekitar Anda tidak lagi begitu memengaruhi hidup Anda. Namun kenyataannya, sadar atau tidak, Anda terus dibentuk oleh suara, sikap, dan pola perilaku orang-orang yang Anda ajak bergaul. Jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu dengan orang-orang yang selalu mengeluh tentang perekonomian, yang mengatakan bahwa menjadi kaya hanya untuk orang-orang beruntung, yang berpikir bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar sudah cukup, mau tidak mau Anda akan mulai menyerap pandangan hidup tersebut. Dan meskipun Anda tidak menyadarinya, ide-ide ini secara diam-diam meresap ke dalam cara berpikir Anda dan akhirnya menentukan apa yang Anda yakini sebagai hal yang mungkin Anda capai. Oleh karena itulah Napoleon Hill begitu menekankan kekuatan lingkaran pengaruh. Selama lebih dari 20 tahun mewawancarai tokoh-tokoh seperti Henry Ford, Thomas Edison, dan Alexander Graham Bell, ia memperhatikan bahwa tidak satu pun dari mereka mencapai puncak kesuksesan sendirian. Mereka semua memiliki orang-orang terdekat yang menginspirasi, menantang, dan selalu menuntut yang terbaik dari mereka. Lingkungan yang mengedepankan keunggulan tidak membiarkan adanya mediokritas. Sekarang renungkan, siapa 5 orang terdekat Anda saat ini? Apakah mereka menantang Anda untuk berkembang atau malah membenarkan kejenuhan Anda? Sains pun mengkonfirmasi pengaruh ini. Sebuah studi yang diterbitkan di New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa kebiasaan seperti obesitas, merokok, dan bahkan perilaku keuangan cenderung menyebar dalam lingkaran sosial, hampir seperti virus tak terlihat. Artinya, jika kelompok Anda menghabiskan uang tanpa berpikir, mengeluh tanpa bertindak, dan selalu menyabotase diri sendiri, kemungkinan Anda akan mengadopsi pola yang sama meningkat secara drastis. Begitu pula, ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang disiplin, fokus, dan bertekad, perilaku tersebut akan menjadi hal yang alami bagi Anda juga. Dan disinilah poin pentingnya. Seringkali orang-orang terdekat, teman masa kecil, keluarga, rekan kerja, tidak akan memahami keinginan Anda untuk berkembang. Mereka akan mengatakan bahwa Anda terlalu bermimpi tinggi, bahwa Anda seharusnya lebih realistis. Namun sebenarnya, mereka hanya memproyeksikan ketakutan mereka sendiri kepada Anda. Itulah yang terjadi pada Oprah Winfrey. Ia dilahirkan dalam lingkungan kemiskinan ekstrem, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa ia akan memiliki masa depan yang cerah, tetapi ia memutuskan untuk mencari mentor dan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang berpikir lebih besar. Hasilnya adalah karier miliarder yang dibangun di atas keberanian untuk mengganti pengaruh negatif dengan suara-suara yang percaya pada potensinya. Tentu saja, ini bukan berarti meninggalkan semua orang di sekitar Anda dengan cara yang dingin atau arogan. Tetapi ini berarti, menjadi selektif dengan siapa Anda berbagi mimpi Anda dan di mana Anda menginvestasikan energi Anda. Ini berarti memahami bahwa jika Anda ingin membangun kekayaan dan pencapaian, Anda perlu terhubung dengan orang-orang yang telah menempuh jalan tersebut atau setidaknya sedang berada di perjalanan yang sama. Sebuah kelompok belajar sederhana, seorang mentor, seorang rekan kerja yang sudah beberapa langkah di depan dapat mempercepat kemajuan Anda dengan cara yang tidak mungkin Anda lakukan sendirian. Dan jika Anda berpikir Anda tidak memiliki akses ke jenis lingkaran tersebut, ingatlah, saat ini dunia terbuka seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Buku, kursus online, komunitas digital, ceramah, semua itu dapat menghubungkan Anda dengan pikiran-pikiran yang lebih maju. Napoleon Hill tidak langsung memiliki akses kepada Andrew Carnegie. Ia memulai dari yang kecil, mewawancarai orang-orang di daerahnya, hingga suatu kesempatan membawanya kepada miliarder yang mengubah hidupnya. Itu adalah serangkaian keputusan yang disengaja untuk mencari orang-orang yang lebih baik, hingga ia sendiri menjadi referensi. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa energi itu menular. Pernahkah Anda menyadari bagaimana keluar dari percakapan dengan seseorang yang sangat bersemangat, membuat Anda merasa lebih ringan dan ingin bertindak? Dan dengan cara yang sama, pernahkah Anda merasakan bagaimana berada di dekat seseorang yang negatif menguras kekuatan Anda dalam hitungan menit? Ini bukanlah kebetulan, ini adalah cara otak kita mencerminkan keadaan emosional orang lain.
Dan setelah usia 40 tahun, Anda tidak punya waktu lagi untuk membuang waktu menyerap energi yang menarik Anda ke bawah. Tiba saatnya dalam hidup di mana Anda menyadari bahwa Anda sudah membaca, sudah belajar, sudah mendengar nasihat, dan bahkan sudah banyak bermimpi. Tetapi tidak satu pun dari itu benar-benar berguna karena kurang satu hal yang membuat roda berputar, tindakan. Setelah usia 40 tahun, beban ini menjadi lebih besar karena setiap tahun yang berlalu meningkatkan perasaan bahwa waktu terus berlalu. Berapa kali Anda merasa terinspirasi setelah membaca buku, menonton video, atau mengikuti ceramah, tetapi keesokan harinya, Anda kembali ke rutinitas yang sama seolah-olah tidak ada yang berubah. Jurang antara tahu dan bertindak inilah yang membuat begitu banyak orang terjebak dalam mediokritas. Kesalahan terbesar adalah menunggu momen yang sempurna. Menunggu memiliki lebih banyak uang, lebih banyak waktu, lebih banyak energi, lebih banyak keamanan. Tetapi kenyataannya adalah momen yang ideal tidak pernah datang. Kehidupan selalu akan memiliki ketidakpastian, selalu akan ada tagihan, anak-anak, tanggung jawab, masalah yang tidak terduga. Dan justru karena itulah orang yang berhasil belajar untuk bertindak di tengah kekacauan, bukan ketika semuanya sudah tertata rapi. Para pencapaian besar tidak menunggu hingga memiliki jaminan. Mereka memulai dengan rasa tidak aman. Mereka memulai tanpa mengetahui semuanya. Mereka bahkan memulai dengan rasa takut. Perbedaannya adalah mereka memulai. Sains menunjukkan bahwa inilah kuncinya. Studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang-orang yang bertindak cepat atas sebuah ide, meskipun dengan cara yang tidak sempurna, secara drastis meningkatkan peluang untuk mencapai hasil nyata dibandingkan dengan mereka yang menunggu lebih banyak kejelasan. Ini karena tindakan menghasilkan informasi nyata, dan informasi menghasilkan penyesuaian. Sementara Anda merencanakan, berpikir, dan menunggu, mereka yang bertindak sudah belajar, mengoreksi, dan maju. Napoleon Hill mengalami hal ini secara menyakitkan. Ketika ia menerima tantangan dari Andrew Carnegie untuk mewawancarai para jenius kesuksesan terbesar, ia tidak menerima gaji. Ia memiliki keluarga, ia memiliki tanggung jawab, dan seringkali ia menghadapi kelaparan dan hutang untuk melanjutkan penelitiannya. Tetapi ia memutuskan untuk bertindak, bahkan tanpa jaminan bahwa itu akan berhasil. Keberanian untuk terus maju, bahkan dalam ketidakpastian. Itulah yang memungkinkan bertahun-tahun kemudian ia mengubah semua pengetahuan itu menjadi buku Think and Grow Rich, sebuah karya yang telah memengaruhi jutaan kehidupan di seluruh dunia. Bayangkan jika ia menunggu untuk memiliki keamanan terlebih dahulu. Kemungkinan besar tidak akan ada yang pernah mendengar tentang karyanya. Dan ketika Anda melihat sejarah baru-baru ini, Anda menyadari bahwa inilah yang memisahkan mereka yang mencapai kesuksesan dari mereka yang tertinggal. Steve Jobs tidak menunggu hingga memiliki kantor yang sempurna. Ia memulai di garasi. Jeff Bezos tidak menunggu hingga perdagangan elektronik menjadi populer. Ia memulai dengan menjual buku online ketika hampir tidak ada yang percaya bahwa itu akan memiliki masa depan. Dan, di sisi lain, berapa banyak talenta yang hilang karena selamanya menunggu hingga merasa siap. Berapa banyak ide yang mati di atas kertas karena tidak pernah diuji. Oleh karena itu yang Anda butuhkan sekarang bukanlah informasi lebih banyak, tetapi satu langkah konkret. Sesuatu yang kecil, mungkin, tetapi nyata. Mengirim email itu, memulai bisnis itu, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, mendaftar kursus, memulai proyek yang telah Anda tunda. Ukuran tindakan tidak sepenting tindakan itu sendiri, karena ketika Anda bergerak, meskipun dengan cara yang tidak sempurna, alam semesta mulai bergerak bersama Anda. Dan berikut sebuah pertanyaan, tindakan apa yang dapat Anda lakukan hari ini, tepat hari ini, yang akan mengubah arah minggu Anda? Bukan besok, bukan setelah liburan, bukan ketika gaji Anda turun. Hari ini, karena hidup Anda tidak berubah di masa depan, ia berubah pada saat Anda memutuskan untuk bertindak. Yang akan membedakan tahun-tahun berikutnya dalam hidup Anda bukanlah video yang Anda tonton, tetapi keputusan untuk bangkit dari kursi dan mengubah pengetahuan menjadi tindakan. Dan jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda masih memiliki kesempatan untuk menjadi kaya dan menjalani kehidupan yang lebih baik,
Kesempatan itu hanya ada pada saat Anda memutuskan untuk bertindak. Tidak masalah apakah Anda berusia 40, 50, atau 60 tahun. Yang akan menentukan masa depan Anda bukanlah waktu yang telah berlalu, tetapi pilihan yang Anda putuskan untuk buat mulai dari sekarang. Setiap perubahan dimulai dalam pikiran Anda dan terwujud dalam tindakan. Jika Anda telah memahami hal ini, Anda sudah jauh di depan kebanyakan orang. Dan untuk terus dalam ritme evolusi ini, saya ingin mengundang Anda untuk menonton video berikutnya yang sudah muncul di layar Anda. Di dalamnya, Anda akan naik satu tingkat lagi dalam perjalanan kebijaksanaan Anda dan menjadi 1% lebih baik daripada sekarang. Terima kasih banyak telah bersama saya sampai di sini, dan saya tunggu Anda di video berikutnya.